Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Sudah sekitar 10 harian saya nggak bikin konten ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bikin konten beberapa kesalahan saat upload video untuk YouTuber pemula. Kita akan bahas tentang judulnya terlebih dahulu. Nah, khusus di judulnya ini, kesalahan-kesalahan apa yang biasanya para YouTuber pemula itu lakukan. Nah, ini nggak secara sengaja teman-teman tuh lakukan ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang tidak baku. Biasanya teman-teman itu penggunaan bahasa itu sangat penting ya. Mungkin teman-teman kadang membuat pembuatan judul itu cara merawat mungkin pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Kutai seperti itu, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, biasanya pada saat di searching atau dicari di pencarian YouTube seperti ini, salah satu contoh ya. Cara nggawe dodol. Gini kan, cara nggawe dodol. Nggawe itu buat ya. Ini nggak baku ya cara membuat dodol. Ini kan ya begini teman-teman, kalau teman-teman buat judulnya itu sembarangan, cara nggawe dodol ya nggak masuk. Jadi kita harus membuat sebuah judul itu cara membuat dodol pisang. Nah, ini kata kuncinya sudah banyak sekali. Teman-teman bisa menggunakan kata kunci ini. Itu yang pertama ya, kesalahan pembuatan judul pada saat menggunakan bahasa yang tidak baku seperti itu. Dan yang kedua adalah teman-teman itu menggunakan ikon-ikon atau teman-teman biasanya menggunakan hashtag seperti ini ya. Gila pakai koma ya di sini. Ini salah satu contoh ya. Saya contohkan satu channel milik orang lain ya. Di sini gila ada koma-koma, ada tanda pentung kayak ini. Habis itu bawang plus tiwul. Nah, ini nggak bagus teman-teman karena ini nyambung ya, nyambung. Di sini ada hashtag lagi. Nah di sini beberapa titik akses ditutup, hashtag lockdown. Nah, seperti ini nggak baku. Saran saya jangan teman-teman menggunakan ikon-ikon seperti ini, atau teman-teman juga biasanya menggunakan ikon tanda tanya atau seperti itu. Saran saya jangan. Itu adalah kesalahan pada saat pembuatan judul. Yang kedua adalah teman-teman juga pada saat pembuatan judul itu tidak mengkombinasikan antara huruf besar dan huruf kecil. Salah satu contoh ini ya, kejutan romantis, rojak buah, makan cili terbanyak. Ini cili itu kan bahasa Inggris ya. Kombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nggak masuk. Saran saya, kombinasi huruf besar dan huruf kecil itu cukup penting. Jadi kejutan romantis, K-nya ini huruf besar, R-nya huruf besar. Kalau nggak seperti itu, huruf besar semua sekaligus seperti ini. Judulnya Mbak Kaurinisa ini huruf besar semua. Lebih baik seperti itu daripada teman-teman itu kombinasi judulnya itu huruf kecil semua, nggak menarik. Atau bisa juga menggunakan cara seperti Bang Denjisi seperti ini, cara agar channel muda. Nah, huruf besar ada, habis itu kombinasi ya huruf besar dengan huruf kecil. Jadi tampilannya itu terlihat profesional seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama adalah kesalahan pada saat pembuatan judul, dan pembuatan judul ini harus tertarget. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau kejutan romantis ini ada nggak semuanya di set engine kejutan romantis. Nah, kejutan romantis untuk pacar. Nah, ini kan kejutan romantis ini banyak sekali ya, ini kata kunci yang bisa digunakan. Tetapi rata-rata kalau semuanya kita membuat judul seperti ini, rojak buah, rujak ya, bukan rojak ya, pakai u ya, ini nggak baku seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian, pembuatan judul ini cukup penting dan ini sangat mempengaruhi untuk viewersnya teman-teman itu datang. Jadi pastikan teman-teman itu membuat judul dengan baik dan benar. Yang kedua adalah pembuatan thumbnail. Nah, pembuatan thumbnail di sini teman-teman sobatku sekalian, ini salah satu thumbnail saya ya, ulat dan semut. Ini tampilannya menarik sekali ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita akan contohkan, ini thumbnailnya masih menarik lah. Walaupun kombinasi antara huruf dan warnanya itu, kombinasi warnanya itu nggak masuk belas. Dan ini kurus-kurus ya. Kalau tulisan kurus kecil-kecil seperti ini sulit sekali dibaca. Bahkan kalau di beranda YouTube seperti ini, kalau teman-teman itu thumbnailnya nggak menarik, nah ini menarik nih, tulisannya besar-besar nih. Kalau tampilannya nggak menarik, ini menarik nih yang di atas. Pasti biasanya kalau nggak menarik itu turun ke bawah karena nggak ada yang nonton seperti itu. Jadi teman-teman kalau nggak bikin tulisan, paling tidak gambar teman-teman itu jelas seperti ini ya, thumbnailnya besar-besar dan jelas seperti itu. Jangan teman-teman lakukan seperti ini. Ini saya contohkan lagi nih. Ini thumbnailnya nggak ada thumbnail menarik sama sekali. Ini wajah. Jadi seharusnya kalau kejutan romantis, paling tidak di sini mungkin ada gambar
mungkin pemberian kado atau seperti apa. Kalau rujak buah, ini gambar rujaknya bukan gambar wajah. Nah, thumbnailnya ini nggak cukup menarik. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini thumbnailnya nggak menarik blas ya, nggak ada apa namanya gregetnya. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin di videonya Bang Denjisi, nah ini menarik ya thumbnailnya. Mbak Kaurinisa menarik juga. Kalau teman-teman bisa lihat di thumbnail saya, teman-teman, thumbnail saya ini kombinasi ya. Di sini ada garis apa namanya, kayak garis-garis panah seperti ini ya. Kayak panah-panah mengarah seperti ini. Ini membuat orang penasaran ya, teman-teman. Jadi teman-teman bikin aja yang panah-panah seperti ini. Ini yang membuat orang penasaran. Jadi buat thumbnail semenarik mungkin. Jangan thumbnailnya sembarangan karena ini mempengaruhi pada saat search engine diketikkan kejutan romantis. Pada saat diketik seperti ini, kejutan romantis, di sini kan banyak sekali nih persaingan. Nah, kalau thumbnail teman-teman itu nggak menarik, dia akan scroll ke bawah. Mana thumbnail yang lebih menarik? Nah, ini thumbnailnya siapa nih? Bang Sule sama siapa nih? Sama istrinya. Ini lebih menarik ya? Atau gini, kayak apa namanya, tampilan cowok dan cewek ada kembangnya seperti ini lebih menarik daripada thumbnail teman-teman kalau seumpamanya kayak mana. Ini nggak menarik blas ini. Ini yang dilihat apanya nih tuh? Ini gambar kepala wanita aja. Kurang menarik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan mungkin di sini, nah ini thumbnailnya kurang menarik. Padahal yang nonton nih 187.000 nih. Mungkin dia dari judulnya ini ya, kombinasi dari judulnya. Jadi thumbnail ini cukup mempengaruhi. Jadi saran saya teman-teman, pastikan thumbnail teman-teman itu menarik dan pasang thumbnail yang jelas, tulisannya yang jelas. Tulisannya tuh yang terang, yang gede-gede. Pilih tulisan yang hurufnya besar-besar, menggunakan huruf besar seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah teman-teman itu tidak mengisi deskripsi dan hashtag. Deskripsi ini cukup penting ya, teman-teman. Ini akan mempengaruhi video teman-teman berada di beranda YouTube ya. Jadi untuk deskripsi ini mempengaruhi juga. Jadi teman-teman pastikan isi deskripsinya. Hashtagnya ini berhubungan ya. Jadi kalau judulnya cara merawat jeruk santang madu. Nah, ini kata kuncinya kan santang madu. Jadi di sini hashtagnya ke santang madu, jeruk manis seperti itu. Dan untuk deskripsinya teman-teman isi sesuai isi videonya, tapi cerita singkat bahasanya. Ini hanya cerita singkat. Ini adalah cara membahasnya. Pokoknya ya mungkin 1 paragraf lah, 2 atau 3 paragraf lebih bagus lagi. Nah, jadi kesalahan teman-teman tuh biasanya kalau upload video tuh malas untuk mengisi deskripsi. Ini penyakit malas itu yang sulit dihilangkan. Jadi teman-teman harus isi deskripsinya, wajib isi deskripsinya. Berikutnya adalah pengisian tag yang salah. Nah, kita turun ke bawah ya. Di sini kesalahan YouTuber pemula pada saat upload video adalah pengisian tag yang salah. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini judulnya tentang jeruk santang madu ya, cara merawat jeruk santang madu. Kalau teman-teman perhatikan di sini hashtagnya cara merawat jeruk santang madu, cara menanam jeruk santang madu, cara mengusir semut pohon santang madu. Nah, ini berhubungan ya. Jangan sampai teman-teman itu membuat konten tentang jeruk santang madu, tapi di sini hashtagnya teman-teman isi semuanya dan GC seperti ini ya. Biasanya ada tuh yang memberikan tagnya itu pakai nama channel orang. Nah, kayak gini. Mungkin dia berpikiran, nanti kalau seumpamanya di sini diketikkan dan GC seperti ini, video kita akan muncul di atas. Enggak, teman-teman, ini akan merusak ya. Pembuatan tag seperti ini merusak. Pembuatan tag seperti itu merusak. Kalau teman-teman ini bahas tentang jeruk santang madu, tiba-tiba teman-teman hashtagnya di sini mungkin teman-teman isikan tentang daun bawang seperti ini ya. Bawang kan nggak nyambung tuh antara daun bawang dengan jeruk santang madu, nggak nyambung. Jadi saran saya teman-teman jangan membuat tag sembarangan. Tag itu harus berhubungan dengan judulnya. Nah, kalau seumpamanya di sini kita kata kuncinya cara merawat jeruk santang madu, kita bisa ketikkan aja di sini cara merawat jeruk. Nah, di sini santang madu. Nah, di sini banyak kata kunci ya, teman-teman. Cara merawat jeruk santang madu agar cepat berbuah. Bisa cepat berbuah ini kata kunci. Seumpamanya kalau teman-teman lebih mendetail tentang jeruk santang madu supaya banyak kata kuncinya, kita hapus cara merawatnya. Nah, ini jarang santang madu dalam pot. Ini madu tabulan pot. Ini kata kunci ini silahkan teman-teman masukkan tag di sini. Masih berhubungan ya. Ini masih berhubungan. Jadi kalau ngomongin jeruk santang madu, teman-teman jangan melenceng dari pembahasannya. Ini kesalahan YouTuber pemula
kadang-kadang pembuatan tagnya itu sembarangan dan mungkin di luar dari topiknya teman-teman isikan. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, kalau upload menggunakan handphone, ini pembuatan tag ini biasanya teman-teman males tuh, karena susah ya kalau pembuatan tag di handphone ya. Nah teman-teman bisa menggunakan YT Studio ya, aplikasi YT Studio untuk pembuatan tag ini wajib diisi ya teman-teman. Nah berikutnya lagi, kesalahan YouTuber pemula itu pada saat upload video, apalagi nih, pengisian atau tidak membuat end screen atau kartu. Jadi teman-teman tuh kalau di samping kanan, jadi kalau upload menggunakan HP itu biasanya sulit ya untuk pembuatan end screen atau layar akhir ya dengan kartu. Ini cukup penting nih. Kenapa saya bilang cukup penting? Karena pada saat video ini bisa naik daun, pada saat ini banyak yang nonton, ini fungsi end screen sangat berfungsi ya. Karena di layar akhir itu teman-teman akan merekomendasikan beberapa video lainnya. Nah ini salah satu contohnya ya. End screen-nya nggak saya isi. Nih end screen-nya nggak saya buatkan ternyata. Jadi harus teman-teman bikin nih. End screen-nya teman-teman bikin seperti ini. Nah teman-teman masukkan seperti ini. Nah teman-teman perbesar. Mungkin teman-teman cek seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus isi ya. Jadi kalau video ini bisa viral, bisa naik, ini video yang dua ini teman-teman bisa naik juga. Jadi kita klik simpan. Berikutnya adalah pengisian kartu. Kartu ini juga sama. Pada saat kita buka video, salah satu contoh ya, saya mau buka videonya Bang Denjisi seperti ini. Ya, pada saat kita membuka seperti ini, di sini kan banyak sekali nih video-video rekomendasi ya di samping kanannya. Biasanya kalau teman-teman menggunakan Android itu di bawahnya. Nah, video rekomendasi ini dari mana? Pada saat kita nonton videonya Bang Denjisi, ini ada video di sini. Ini adalah fungsi end screen ya. End screen juga kartu ini. Jadi kalau kita nonton video yang ini tentang cara merawat jeruk Santa Mado, kita masukkan end screen. Ini video yang kita masukkan di sini itu bisa nampil teman-teman, bisa nampil di sini. Jadi fungsinya end screen itu seperti itu. Setahu saya seperti itu. Jadi kita tinggal letakkan aja di mana. Semuanya durasi videonya ini 7 menit. Kita masukkan semuanya, kita masukkan 2 video ya. Kita tinggal plus di sini. Habis itu kita masukkan bonsai mungkin yang ini. Nah, kita masukkan satu lagi di sini. Biasanya juga ini untuk memberitahukan kartu video, untuk memberitahukan bahwasannya siapa, kalau semuanya mau nonton nih, biasanya muncul di atas seperti ini, baru kita klik simpan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk pengisian layar akhir, end screen dan kartu ini wajib diisi. Kalau teman-teman YouTuber pemula biasanya kalau upload menggunakan handphone itu malas sekali ya, karena sulit sekali kita membuat end screen seperti itu. Oke sobat, untuk upload video mungkin seperti itu ya penjelasannya. Jadi teman-teman yang YouTuber pemula, pastikan teman-teman itu menggunakan menggunakan kata kunci yang sesuai target ya. Jangan membuat judul sembarangan. Kombinasikan hurufnya sesuai. Jangan menggunakan ikon-ikon sembarangan. Deskripsinya diisi, thumbnailnya dibikin semenarik mungkin, end screen, kartu, dan tag. Jadi kalau sudah semua teman-teman lakukan, saya yakin deh video teman-teman bakal naik. Jadi salah satu contoh ini channel YouTube Rumah Kebun. Channel YouTube Rumah Kebun ini sebenarnya channel YouTube baru, tapi dari beberapa video ini ada yang naik ya. Nah, seperti salah satu contoh ini video kaladium ya, udah 4.000, 5.000 ya, udah 5.000 yang nonton. Cukup lumayan nih. Bahkan ada yang nonton sampai mencapai, kalau kita lihat di analitik, mencapai, kita lihat semuanya ya, sepanjang waktu. Jadi saya kombinasikan seperti itu teman. Nah grafiknya naik ya. Nah ini jeruk Santa Mado aja udah sampai 27.000 yang nonton. Ini video-video baru nih di tahun 2020. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk informasi atau tutorial saya hari ini. Kesalahan-kesalahan YouTuber pemula, mudah-mudahan teman-teman nggak melakukan kesalahan itu ya. Mudah-mudahan teman-teman pahami dan teman-teman melakukan memperbaiki channelnya atau videonya dengan baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.